Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan, dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya, dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit, karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak, kau rendahkan. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-26. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Judul renungan kali ini memilih menghormati Allah, ditulis oleh Jennifer Benson Schultz. Sahabat ODB, dalam cerita pendek berjudul Family Happiness atau Kebahagiaan Keluarga karya Leo Tolstoy, Sergei dan Masha berjumpa pertama kalinya ketika Masha masih muda dan lugu. Sergei adalah seorang pengusaha yang berusia lebih tua. Dan karena sering bepergian, ia memiliki pemahaman yang luas tentang dunia di luar lingkungan pedesaan tempat Masha tinggal. Seiring berjalannya waktu, keduanya saling jatuh cinta dan akhirnya menikah. Mereka menetap di pedesaan, tetapi masa bosan dengan lingkungannya. Sergei, yang sangat mencintai Masha, mengajak sang istri berjalan-jalan ke Saint Petersburg. Di kota itu, kecantikan dan pesona Masha membuatnya menjadi populer. Ketika pasangan tersebut hendak kembali ke desa, seorang pangeran tiba di kota tersebut dan ingin bertemu dengannya. Sergei tahu ia bisa memaksa Masha pulang bersamanya, tetapi ia membiarkan Masha memutuskan sendiri. Masha pun memilih tetap tinggal di kota, dan pengkhianatannya tersebut membuat Sergei patah hati. Seperti Sergei, Allah tidak pernah memaksa untuk kita setia kepadanya. Karena kasih-Nya kepada kita, Allah mengizinkan kita untuk memilih mengikut atau meninggalkan Dia. Pilihan pertama kita untuk mengikut Dia terjadi ketika kita menerima anaknya, Yesus Kristus, sebagai korban penebusan dosa kita. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Sesudah itu, seumur hidup kita akan terus menghadapi berbagai keputusan yang harus diambil. Akankah kita memilih untuk setia kepada Allah sesuai dengan tuntunan Roh-Nya, atau membiarkan dunia memikat kita? Kehidupan Daud tidaklah sempurna, tetapi ia sering menulis tentang keputusannya untuk tetap mengikuti jalan Tuhan dan kebaikannya yang ia dapatkan darinya. Mazmur pasal 18 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Ketika pilihan kita memuliakan Allah, kita dapat mengalami berkat-berkat yang Daud sebutkan. Terhadap orang yang setia, Allah berlaku setia. Sahabat ODB, kapan terakhir kali Anda mengambil keputusan sulit yang memuliakan Allah? Dan apa pengaruh keputusan tersebut terhadap hubungan Anda dengannya? Ya Allah, tolonglah aku memuliakan-Mu lewat keputusan-keputusanku. Terima kasih karena Engkau telah setia
mengasihi seumur hidupku. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's word spread.